Hi there, it's Reni from English Vid. How are you guys doing today? I hope you are all well. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga lagi happy ya. Hari ini saya mau ngobrol tentang nama-nama binatang yang ternyata masih banyak salah diucapkan. Okay? And on top of that, I also want to share one fun fact for each animal so you can remember them better. Oke, saya juga mau bagikan satu fun fact untuk setiap binatangnya, jadi bisa lebih mudah untuk diingat. Good, are you ready? Let's get started. Yang pertama, kita mulai dari binatang yang biasa kita temukan di peternakan, farm animals. Binatang yang pertama dari farm animals adalah turkey. Turkey atau kalkun dalam bahasa Indonesia. Turkey, bukan Turki. Alright, turkey. Did you know that turkey is large birds that usually found in America? Apakah kalian tahu bahwa burung kalkun ini adalah jenis burung yang besar dan biasa kita temukan di Amerika? Good. Oke, yang kedua dari farm animal, sheep. Sheep atau domba, bukan sheep. Kalau sheep, sheep. Oke. Sheep ada SH sounds di situ. Sheep. Oke, bukan sheep. Did you know that baby sheep is called lamb? Apakah kalian tahu dalam bahasa Inggris, bayi domba itu namanya lamb? Oke, great. Moving on. Yang ketiga, kita ada crab. Crab. Jadi huruf A di situ dibacanya agak panjang dan huruf terakhirnya pastikan B atau B. Oke, crab. Jangan diperpendek, huruf B-nya juga jangan dipotong singkat. Karena nanti bisa terdengar sebagai kata-kata yang kurang bagus artinya ya. Jadi harus crab. Okay. Did you know that crab can live up to 4 years? Crab, kepiting. Apakah kalian tahu bahwa kepiting bisa hidup selama 4 tahun? Ternyata cukup lama juga ya masa hidupnya. Alright, the next one from the farm family is goat. Goat. Kambing, bukan goat atau goat, tapi goat. Okay? Ada O di situ. Goat, bukan goat. Did you know that you can train a goat to respond when their name is called? Apakah kalian tahu bahwa ternyata kambing bisa dilatih untuk merespon ketika namanya dipanggil? Tapi namanya harus diberitahu dulu sejak bayi ya. Jangan kalau kambingnya sudah besar baru dikasih tahu namanya mungkin tidak akan merespon. Oke, jadi kalian bisa melatih kambing untuk merespon jika dipanggil namanya. Alright, itu tadi. Yang terakhir dari farm animal, dove. Dove, bukan dove, tapi dove, burung merpati, bukan dove. Oke, dove. Did you know that doves are often used as symbols of peace? Apakah kalian tahu bahwa burung merpati sering digunakan sebagai simbol perdamaian? Good. Itu tadi dari the farm family. Sekarang kita move on to birds family. Burung. Oke. Yang pertama, crow. Crow atau burung gagak. Bukan crow, tapi crow. Did you know that crow has the biggest brain in birds family? Except compared to parrots. Selain jika dibandingkan oleh burung kakak tua, crow atau burung gagak memiliki otak yang paling besar dari seluruh keluarga burung. Crow, bukan crow. Good. The next one, ostrich. Ostrich, burung unta, bukan ostrich, tapi ostrich. Ada CH sounds di situ. Ostrich. Did you know that ostrich can run up to 70 kilometers per hour? Apakah kalian tahu bahwa kecepatan berlari burung unta bisa mencapai 70 km per jam? Lumayan cepat juga ya untuk ukurannya yang besar. Oke, berikutnya kita ada peacock. Peacock, bukan peacock. Burung merak. Peacock. Did you know that despite its big size, peacock can fly? Even though not far away. Apakah kalian tahu, walaupun ukurannya besar, ternyata burung merak bisa terbang, tapi tidak untuk jarak jauh. Peacock. Great. The next one is penguin. Penguin.
Walaupun biasanya huruf E dalam bahasa Inggris dibaca I, tapi dalam kata penguin tetap suaranya E. Penguin, bukan penguin. Oke? Artinya penguin. Did you know that penguin is flightless bird, but they can swim? Apakah kalian tahu bahwa penguin adalah burung yang tidak bisa terbang, tapi mereka bisa berenang? Oke, itu tadi dari keluarga burung. Alright, moving on to mammals family. Sekarang kita sudah sampai di keluarga mamalia. Yang pertama, kita punya squirrel. Squirrel, bukan squirrel, tapi squirrel, tupai. Did you know that squirrels' front teeth never stop growing? Apakah kalian tahu bahwa gigi depan tupai itu tidak pernah berhenti bertumbuh? Good. Yang kedua, kita punya elephant. Elephant, bukan elephant, tapi elephant, gajah. Did you know that elephant can eat up to 150 kilograms of food per day? Apakah kalian tahu bahwa gajah bisa menghabiskan 150 kilogram makanan per harinya? Banyak ya? Okay, next we have hippopotamus. Hippopotamus. Atau pendeknya hippo. Hippo. Hippopotamus. Atau kuda Nil. Did you know that the name hippopotamus comes from ancient Greek that means river horse? Apakah kalian tahu bahwa dalam bahasa Inggris, hippopotamus atau nama kuda Nil itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya kuda sungai? Kuda sungai, hippopotamus, hippo. Good. The next one we have rhinoceros. Rhinoceros. Okay? Atau dalam pendeknya rhino. Rhinoceros. Okay? Atau badak. Did you know that considering its big size, rhinoceros has small brain? Jika dibandingkan dari ukurannya yang besar, badak memiliki otak yang relatif kecil. Okay, the last one from mammals family is leopard. Leopard, bukan leopard, tapi leopard. Okay, macan tutul. Did you know that leopard is a nocturnal animal? Apakah kalian tahu bahwa macan tutul adalah binatang yang aktif di malam hari atau disebut nocturnal? Okay, the last family we have wild animals. Yang terakhir kita punya dari kelompok binatang liar. Yang pertama kita punya otter. Otter atau berang-berang. Did you know that otter's favorite food is clam? Apakah kalian tahu bahwa makanan favorit berang-berang adalah kerang? Good. Yang kedua, kita punya camel. Camel, bukan camel. Camel atau unta. Did you know that camel has thick lips so they can eat thorny plants that other animals can't eat? Apakah kalian tahu bahwa unta punya bibir yang tebal, jadi mereka bisa makan makanan berduri atau tumbuh-tumbuhan berduri yang binatang lain tidak bisa makan? Very interesting. Okay, next we have kangaroos. Kangaroos atau kanguru. Did you know that kangaroos like to show off their bicep, especially the male ones? Apakah kalian tahu bahwa kanguru suka pamer otot, terutama kanguru yang jantan? Okay, next we have lizard. Lizard, bukan lizard atau lizard. Lizard atau kadal dalam bahasa Indonesia. Did you know that one type of lizard can detach its tail when chased by predators? Apakah kalian tahu salah satu jenis kadal, yaitu cicak, bisa memutuskan ekornya ketika dikejar oleh pemangsa? Okay, the last one, we have alligator. Alligator atau buaya yang besar. Did you know that you can say, "See you later, alligator"? Tahu nggak, kalian bisa bilang sampai jumpa lagi nanti by saying, "See you later, alligator." Tapi jangan digunakan untuk percakapan formal ya, hanya untuk informal conversation aja. Oke, itu tadi 20 nama binatang dan bagaimana cara pengucapannya yang benar. Semoga setelah nonton video ini, kalian jadi bisa mengucapkannya dengan benar. Dan kalau kalian punya contoh lain, langsung tulis di kolom komentar. Don't forget to follow our Instagram @EnglishVid. See you later, alligator!